Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Wirani, NIM 1201111042 dari kelas PGSDE 2020 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah Keterampilan Dasar PAUD dengan judul menganalisis permasalahan yang dihadapi guru TK pada saat mengajar. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan dasar merupakan fondasi untuk pendidikan selanjutnya dan pendidikan nasional. Pendidik sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar peserta didik yang didesain secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh pendidik. Belum kita memasuki pada pembahasannya, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh guru TK pada saat mengajar. Berikut ini yaitu kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Pendidikan taman kanak-kanak atau TK merupakan bentuk pendidikan untuk rentang usia 4 sampai dengan 6 tahun. Pendidikan TK bukan pendidikan yang diwajibkan, namun apabila kita memaknai lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini, pendidikan TK atau prasekolah merupakan bentuk pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan ungkapan berbagai tokoh pendidikan anak bahwa pendidikan pada usia dini merupakan tahapan yang merupakan fundamental bagi perkembangan dan pendidikan selanjutnya. Pendidikan TK memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan TK merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, yaitu sekolah dasar dan lingkungan lainnya. Menurut Bihler dan Snowman, pendidikan anak usia dini disediakan bagi anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat pendidikan taman kanak-kanak atau TK atau pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau TK pada hakikatnya adalah diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini atau TK memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang problematika pendidikan anak usia dini. Perhatian berbagai pihak terhadap pendidikan anak usia dini saat ini begitu antusias. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Namun demikian, pendidikan anak usia dini masih banyak menghadapi problematika. Problematika tersebut begitu kompleks dan memiliki keterkaitan. Beberapa persoalan tersebut menurut Suyanto antara lain berkaitan dengan 1. Perekonomian yang lemah, 2. Kualitas asuhan rendah, 3. Program intervensi orang tua yang rendah, yang keempat, kualitas PAUD yang rendah, yang kelima, kuantitas PAUD yang kurang, dan kualitas pendidikan PAUD yang rendah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru TK pada saat mengajar yaitu yang pertama, secara kuantitas penduduk Indonesia masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan. Yang kedua,
Akhir-akhir ini di media massa diberitakan masih banyak kasus ibu yang tega membuang anaknya begitu ia dilahirkan, bahkan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Begitu banyak alasan yang mereka kemukakan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut, mulai dari rasa malu karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap sampai kepada rasa khawatir karena tidak mampu merawat, mengurus, dan membiayainya. Hal ini membuktikan tingkat kualitas asuhan terhadap anak usia dini begitu rendah. Kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh guru TK dalam mengajar yaitu karena anak yang terlalu banyak bermain dan tidak mau belajar. Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Mini Riset dan Rekayasa Ide, kami dapat melihat bahwasanya guru TK cukup mampu menangani permasalahan tersebut dengan cara membujuk ataupun menasehatinya. Telah diatasi secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi bekerja sama untuk mengembangkan PAUD. Pemerintah harus menempatkan dan membangun PAUD minimal setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah secara bertahap harus mendirikan TK atau satuan pendidikan anak usia dini lainnya agar mampu menampung minimal 80% anak usia TK. Gedung SD yang tidak berfungsi karena kekurangan murid dapat digunakan sebagai TK atau pendidikan usia dini lainnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memajukan PAUD di Indonesia, yaitu PAUD perlu diluruskan, yaitu mengarah pada pengembangan seluruh potensi anak, mengarah pada kesejahteraan anak. PAUD harus disesuaikan dengan karakteristik anak atau usia dengan memperhatikan fisikal, emosional, sosial, dan kognitifisel. Proses pembelajaran pendidikan anak usia dini menggunakan metode bermain karena bermain itu menyenangkan. Perguruan tinggi mempersiapkan guru TK dan pendidikan anak usia dini lainnya yang berkualitas. Asosiasi PAUD perlu dikembangkan sebagai wahana temu ilmiah dan pengembangan profesi para pemerhati PAUD. Berbagai buku, alat permainan, dan sarana pembelajaran anak usia dini perlu dikembangkan. Demikianlah hasil dari tugas proyek dari saya. Semoga bermanfaat semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.